Saudara, mari kita buka Alkitab kita Roma pasal yang ke-14. Saya percaya pasal ini Bapak Ibu sudah baca di rumah, dan hari ini saya tidak baca semua saudara karena kita mau menangkap kebenaran yang luar biasa. Haleluya. Yes. Jangan menghakimi saudaramu. Amin. Saudara masih ingat firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Menjadi warga negara yang baik. Hari ini jangan menghakimi saudaramu. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 saja ya. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara yang di sini dan yang rumah. Ayat yang kedua kita bergantian sampai 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa dia boleh makan segala jenis makanan. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan kamu sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa sehingga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang bekerja pada satu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia menyentuh kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga menyentuh kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab kita hidup untuk Tuhan, dan ketika kita mati, kita mati Tuhan. Jadi baik hidup atau mati adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tapi engkau mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap pada pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikian ada kita akan memberi pertanggungjawaban kepada dirinya sendiri kepada Allah. Oke, jangan memberi batu sandungan, itu ayat 13 sampai selanjutnya, itu PR Bapak Ibu Saudara di rumah. Haleluya. Judul firman Tuhan hari ini adalah mendeklarasikan Injil di dalam kehidupan yang nyata. Apa Bapak Ibu Saudara? Mendeklarasikan Injil di dalam kehidupan yang nyata. Mendeklarasikan Injil dalam kehidupan yang nyata. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini ada di dalam kitab Roma pasal yang ke-14. Kitab Roma itu ada berapa pasal? 16. Berarti hanya 2 pasal lagi saudara kita tuntas kitab Roma. Haleluya. Saudara, dari pasal 1, 2, 3 sampai 13 kita belajar bagaimana orang percaya kepada Yesus, percaya kepada Injil, dan dia dibenarkan oleh Tuhan, dia lahir baru saudara-saudara. Ketika dia menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang menjadi warga negara yang baik. Haleluya. Artinya saudara, orang yang percaya kepada Yesus, dia bukan hanya iman itu bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi iman itu juga untuk diekspresikan, untuk dibagikan, untuk dideklarasikan. Semua orang bisa menikmati Injil yang hidup di dalam kita, saudara-saudara. Haleluya. Dan hari ini saudara tentang menghakimi. Saudara suka menghakimi? Haleluya. Orang benar itu harus mendeklarasikan Injil dalam kehidupannya. Ada beberapa cara, ada 2 cara malam ini saudara, bagaimana cara kita mendeklarasikan Injil yang kita terima dalam hidup kita. 2 cara.
Yang pertama saudara, jangan menghakimi. Haleluya. Coba baca Roma pasal 14 tadi ayat yang pertama. Pak Pasar Ibu bisa minta tolong bacakan. Terimalah orang lemah imannya tanpa mempertakapkan pendapatnya. Terimalah orang yang lemah imannya, kata Paulus. Saudara, ketika kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang benar, saudara-saudara, kita tidak langsung bertemu dengan orang-orang yang hidupnya seperti malaikat, saudara-saudara. Kita akan tetap bertemu dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang yang berbeda dengan kita, saudara-saudara. Dan akan ada orang-orang yang bersinggungan dengan kita. Haleluya. Di dalam jemaat yang ada di Roma itu, saudara-saudara, ternyata level imannya tidak sama semua. Ada yang imannya levelnya masih lemah, tetapi ada yang level imannya sudah kuat, saudara-saudara. Orang yang level imannya lemah, di dalam kitab ini, saudara-saudara, mereka menganggap hari-hari tertentu itu hari yang baik, hari yang lain itu buruk, saudara-saudara. Dan bagi orang yang sudah kuat di dalam Tuhan, yang hidup dalam firman, mereka berkata semua hari baik, harinya Tuhan. Amin. Tetapi masih ada kalangan-kalangan tertentu, saudara, di dalam kekristenan yang menganggap hari ini jahat, hari ini kurang bagus, hari ini kurang menarik, dan mereka masih menghidupi itu, saudara. Itu artinya bahwa imannya masih lemah. Tetapi Paulus berkata, saudara-saudara, jangan engkau berdebat dengan orang yang seperti itu, masalah itu. Termasuk urusan makanan. Ada orang yang sukanya makan vegetarian. Ada orang yang tidak mau dengan kopi. Ada orang Kristen yang tidak mau makan daging celeng, saudara-saudara. Ada orang Kristen yang tidak mau ini dan tidak mau itu. Kalau dimakan katanya berdosa. Urusannya dengan dosa. Kalau urusan kesehatan kan masih mending, saudara. Waduh, saya lambung jadi saya nggak boleh makan sate, itu masih mending. Tapi urusannya kalau saya makan atau tidak makan, urusannya dosa. Berhadapan dengan orang seperti ini, kata Paulus, jangan engkau berdebat, tidak ada artinya. Kalau dia punya pandangan seperti itu, udah terima dia, silakan dia makan yang seperti itu, dan kamu juga makan ya seperti apa yang kamu suka gitu. Amin. Amin. Tidak perlu ribut masalah makanan dan minuman. Sebab firman Tuhan berkata, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 17 itu. Haleluya. Itu, saudara-saudara. Paulus juga berkata, saudara-saudara, makanan itu tidak bisa menajiskan kita. Yang bisa menajiskan kita yang keluar dari mulut kita, saudara-saudara. Amin. Makanan gak bisa menajiskan kita, sudah. Ada orang yang berkata tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ada orang yang berkata boleh dimakan. Kita pilih yang mana? Paulus berkata, bukan yang masuk di dalam tubuh kita yang menajiskan kita, tetapi yang menajiskan kita adalah apa yang keluar dari mulut kita. Pikiran kita, hati kita yang rusak, itu yang membuat kita najis, bukan urusan makanan, saudara. Amin. Jadi kalau ada narkoba boleh nggak dimakan? Boleh. Enak itu. Haleluya. Amin. Tapi bagaimana dengan kalangan orang-orang Kristen yang tidak boleh makan narkoba? Paulus berkata jangan berdebat dengan itu dan jangan ribut. Pokoknya kalau mereka punya pandangan seperti itu, biar mereka seperti itu. Kalau kamu punya pandangan, iya semuanya baik. Amin, saudara. Haleluya. Kapan-kapan kita boleh makan itu. Haleluya. Ada orang-orang Pentakosta di kalangan tertentu, saudara-saudara, nggak boleh pakai ulos. Ulos itu katanya setan. Ada berhala di dalamnya, ada iblis di dalamnya. Itu mereka, saudara. Haleluya. Ya. Ada orang-orang Pentakosta juga, saudara, yang lain nggak boleh makan ini. Saudara-saudara, kita kembali kepada firman Tuhan, saudara. Tapi jangan berdebat. Jangan bilang itu salah, jangan bilang itu sesat. Tidak ada yang sesat, semuanya baik. Haleluya. Keselamatan bukan urusan makanan dan minuman. Keselamatan adalah urusan iman, percaya kepada Tuhan. Hal yang paling prinsip itu adalah
iman kepada Kristus. Haleluya. Paulus berkata, kamu jangan hakimi orang itu. Bukan tugasmu menghakimi. Hakim kita satu-satunya adalah yang di sorga. Amin. Paulus bilang, orang itu tidak bertanggung jawab kepadamu. Kamu kok menghakimi dia? Orang itu, setiap orang bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Haleluya. Iya, biarkan Tuhan nanti menghakimi dia sesuai dengan buku kehidupan. Haleluya. Dia masuk surga atau masuk neraka, saudara-saudara, biar dia yang menentukannya. Haleluya. Bagian kita, saudara-saudara, terima semua orang, apapun cara pandangnya, apapun keadaannya, terima dulu dia. Amin, saudara-saudara. Amin. Oke. Paulus bilang, utamakan pekerjaan Tuhan yang baik. Di Roma itu, saudara-saudara, nampak-nampaknya jemaat itu menjadi sembraut. Gara-gara perbedaan itu, akhirnya gereja menjadi kacau balau. Jangan jadi korban gereja gara-gara itu. Itu urusan perut, bukan urusan sorga, saudara-saudara. Haleluya. Itu, saudara-saudara. Urusan vaksin. Ada orang yang bilang, saya nggak boleh divaksin. Ya, kamu punya pandang begitu, tidak apa-apa, saudara-saudara. Jangan bilang kamu sesat, nggak boleh. Itu cara pandangnya, pola pikirnya. Haleluya. Kita serahkan kita kembalikan kepada dia. Tetapi kita juga harus taat kepada pemerintah. Amin. Haleluya. Iya. Kalau kita ribut sama orang itu nggak ada selesainya. Akhirnya yang terjadi pertengkaran, saudara-saudara. Yang ada kebencian, saudara-saudara. Yang ada akhirnya kita jadi ada jarak. Kenapa kita membahas itu? Lebih baik kita membahas, kamu enak ya makan sama-sama. Itu lebih enak daripada membahas yang itu yang bisa menyebabkan hubungan kita menjadi retak. Haleluya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Kan cuma ada dua. Yang pertama tadi, jangan menghakimi. Yang kedua, jangan menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu apa? Batu sandungan itu kira-kira gini. Jangan kamu membuat orang lain berdosa gara-gara cara hidupmu yang kamu anggap benar. Caranya itu gimana? Kira-kira gini. Saya misalnya, bagi saya semua makanan halal. Tapi bagi orang tertentu ada makanan-makanan yang tertentu yang haram. Kemudian ketika dia tidak boleh makan itu, kemudian saya datang kepada dia, saya bilang, ini enak, makan ini. Ketika saya melakukan seperti itu, firman Tuhan berkata, saya sudah berdosa. Haleluya. Jadi tidak usah membuat orang itu jadi berdosa dengan cara kita. Bagi kita itu benar, bagi dia itu tidak benar. Jangan suruh dia melakukan apa yang salah menurut dia. Kita sama dengan membuat orang itu berdosa. Haleluya. Lebih baik berkata, makan makananmu, aku makan makananku, saudara. Haleluya. Dan Paulus berkata, bila perlu, kalau kamu makan itu, enggak usah makan di depan dia. Makanlah di rumah, supaya jangan diminta. Ya. Yang penting bagaimana supaya hubungan kita tetap baik. Supaya tidak ribut gara-gara urusan yang tidak terlalu penting. Amin. Paulus berkata, tekankan kasih, tekankan persaudaraan, tekankan kerukunan. Itu yang paling penting. Amin. Jadi mari kita mendeklarasikan Injil itu dalam kehidupan yang nyata, yang sederhana seperti ini, saudara-saudara. Jangan gara-gara pemahaman yang seperti ini, saudara, orang lain jadi berkata, aduh, orang Kristen itu jadi aneh gitu, saudara-saudara. Aneh. Dia nggak boleh pakai ulus, nggak boleh sentuh ini, nggak boleh sentuh ini. Akhirnya kita jadi orang yang aneh bagi dunia, saudara-saudara. Haleluya. Orang dunia akhirnya menjauhi kita, saudara-saudara. Seolah-olah bagi kita merasa bahwa
dengan cara seperti itu kita merasa kita lebih kudus dari semuanya. Haleluya. Bukan seperti itu, saudara. Amin. Saudara pernah ketemu yang kaku seperti itu, nggak boleh disentuh, sentuh langsung cuci tangan. Gitu, saudara. Rasanya hidup yang seperti itu lebih baik jangan hidup di sini, saudara. Lebih baik hidup di alam sana, saudara-saudara. Di sini kita masih bersosialisasi, saudara. Kenapa Tuhan taruh kita hidup di dunia ini? Dunia ini penuh dengan orang, supaya kita jadi saksi, supaya kita jadi berkat. Malah kita menjauhi, jangan dekati saya. Kamu orang najis, aku orang kudus. Kapan kita mau bisa menjangkau mereka? Amin. Yesus bergaul dengan orang berdosa. Yesus tidak menjauhi mereka. Orang Farisi yang merasa sok kudus, dia bilang, Yesus, aduh, orang itu sudah bergaul dengan orang berdosa. Aduh. Tapi Yesus bilang,